Awalnya mungkin pakainya sopan gini loh Mbak, tapi diedit AI jadinya yang nggak senonoh gitu. Kami mengedepankan kenyamanan korban, dia merasa safe di situ, ya kita akan lakukan. Udah sering melakukan hubungan intim gitu ya Mbak ya. Udah dipukul, dihajar suaminya. Ngerasa nggak bisa hidup tanpa dia. Nah itu harus berani keluar dari hubungan-hubungan seperti itu. Ketika nalurimu berteriak, ada yang tidak beres, tolong dengarkan suaramu. Selamat pagi, kembali lagi di podcast Self Talk dan tempat aman untuk bercerita. Kadang waktu kita dengar berita tentang kekerasan terhadap perempuan, kita cuma berhenti di judulnya. Kita ikut prihatin, lalu beranjak, tapi di balik judul berita dengan banyaknya kasus tersebut, ada seseorang yang sedang berjuang untuk pulih. Dan di balik perjuangan itu, ada juga orang-orang yang diam-diam bekerja memastikan korban gak sendirian. Salah satunya mereka yang ada di balik UPTD PPA Kota Salatiga. Di episode kali ini bersama saya Nicola Ananda akan mendengar cerita-cerita nyata dari perempuan yang pernah mengalami kekerasan baik di rumah, di keluarga, di kampus maupun di dunia digital. Semua nama sudah disamarkan, tapi luka, keberanian, dan perjuangan mereka semuanya nyata. Tapi aku di sini nggak sendiri, aku akan berbincang dan ngobrol selama 45 menit ke depan bersama Mbak Anita. Selamat pagi Mbak. Pagi. Oke, Mbak Anita ini merupakan petugas dari UPTD PPA Kota Salatiga dan juga bekerja di Dinas DP3 APPKB Kota Salatiga. Nanti kita akan ngobrol tentang bagaimana lembaga ini bekerja untuk menolong, melindungi dan memulihkan korban kekerasan. Begitu. Oke Mbak, hari ini kan kita mau ngobrol-ngobrol nih tentang kekerasan perempuan yang terjadi di Kota Salatiga dan ini benar-benar sudah terjadi di Salatiga. Nah mungkin kita mulai cerita dari yang terdekat dulu Mbak, dari cerita tentang si Mawar. Nah Mawar ini adalah seorang mahasiswi di salah satu kampus di Salatiga dan Mawar ini nama samaran, bukan nama sebenarnya. Si Mawar ini dikenal aktif, kemudian friendly gitulah Mbak, banyak temennya, kemudian juga istilahnya anaknya tuh mandiri gitu. Tapi ada satu masa di mana si Mawar ini jatuh cinta, kemudian punya pacar. Awalnya terlihat seperti perhatian gitu loh Mbak, pacarnya itu suka nanya kamu di mana, kemudian pacarnya tuh selalu protektif gitulah. Tapi lama-lama Mawarnya seperti tidak punya ruang pribadi begitu. Bahkan untuk mau nongki nih misalnya si Mawar harus bentar ya guys aku izin dulu sama pacarku gitu. Nanti pacarku marah. Dan bahkan sampai ke akun sosial medianya Mawar pun itu dipegang aksesnya oleh si pacarnya. Nah dari sini ada kecenderungan, ada unsur nggak percaya gitu loh Mbak, nggak saling percaya gitu. Cuma kalau misal kita dengar dari ceritanya Mawar seperti ini juga ada faktor keluarganya Mbak, dimana Mawar itu hanya didukung secara finansial oleh keluarganya, tapi untuk kedekatan emosional secara batin dengan orang tuanya itu kurang. Jadi kalau misalnya dia butuh duit, kontak orang tuanya mampu gitu untuk mentransfer gitu. Tapi yang bisa mengisi kekosongan emosionalnya itu adalah si pacarnya ini gitu. Teman-temannya Mawar pun udah kayak ngasih tahu, Mawar, kamu itu toksik sebenarnya, masuk ke hubungan toksik. Cobalah kamu keluar atau refleksi gitu. Masa kamu mau keluar atau punya privasi untuk hidupmu sendiri aja dikekang gitu. Nah, dari sini bahkan kasihannya Mawar adalah dia kehilangan jati diri gitu loh Mbak. Dia jadinya nggak tahu sebenarnya dia maunya apa, aktivitas kesukaannya dia apa, dan yang lebih menyakitkan dia tidak sadar bahwa bentuk toxic relationship itu adalah bagian dari kekerasan. Nah, menurut Mbak Anita,
Kalau kasusnya seperti Mawar ini dan di mana mungkin ada remaja perempuan di luar sana yang mengalami hal seperti Mawar, yang dikontrol, dikekang tapi nggak sadar bahwa itu adalah bentuk abuse. Nah, Yes. kalau dari pengalaman Mbak Anita di UPTD PPA, seperti apa sih Mbak pola kekerasan dalam pacaran itu muncul? Oke. Ya. Jadi pacaran itu saat ini sudah menjadi hal yang terjadi ya di kampus manapun, istilahnya seperti itu, entah itu di kampus, di sekolah, bahkan di rumah dan di lingkungan masyarakat. Nah, namun seringkali itu tadi terjadi hal-hal yang di luar kendali karena tadinya si Mawar ini mengalami kekosongan, tangki cintanya selama ini kosong, lalu hadir seseorang yang muncul sebagai pahlawan yang mengisi kekosongan itu. Namun di situ terjadi gap. Apakah kasih atau cinta yang memang dia butuhkan ya? Karena di sini kebutuhan dan keinginan itu kan berbeda. Nah, di situ terjadi beberapa hal yang mungkin tidak disadari oleh Mawar bahwa itu merupakan abuse. Kalau sekarang itu sering disebutnya gaslighting, manipulasi psikologis di mana seseorang itu berpikir bahwa ini cinta, ini adalah kebahagiaan. Di situ dimanipulasi persepsinya, pemikirannya, perasaannya, sehingga di situ kebutuhan yang dimunculkan itu menjadi ketergantungan. Jadi itu dianggap normal, dinormalisasi di bahwa kamu memang membutuhkanku, istilahnya si pasangan Mawar itu seperti itu. Padahal ketika sudah adanya ketergantungan itu disertai dengan manipulasi psikologis itu tadi, Mawar dalam kontrol si pacarnya begitu. Nah, dari ketika sudah ada di dalam kendali si pacarnya, Mawar jadi tidak begitu punya kendali atas dirinya. Dia tidak punya ruang sendiri. Dia teman pun, apalagi kalau yang namanya jatuh cinta itu kan karena suka buta gitu ya, Mbak jadi ya. buta gitu kan. Nah itu jadi kadang teman-temannya mau ngomong apa bodo amat, kalian iri nih aku punya pacar, bisa jadi seperti itu. Nah kami di UPTD PPA seringkali mendapatkan kasus-kasus seperti ini. Nah gimana pendekatan kami? Pendekatan kami juga tidak lantas serta-merta secara idealis. Karena memang pergaulan anak sekarang ini, mau Gen Alpha, Gen Z, dan lain sebagainya, itu berbeda pendekatannya. Nah, kami pun mempelajari bagaimana ya saat ini yang dipakai. Apalagi sekarang ini kan ada yang namanya akun alter gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu yang tadinya kami tidak mengetahui. Begitu juga dengan pergaulan-pergaulan yang lain. Nah, dari situ kami pendekatan secara personal. Apakah jadi gangguan psikologis atau gangguan perilaku yang muncul ketika seseorang dari korban manipulatif itu bertahap, ada yang masih ringan, ada yang masih sedang, ada yang sudah berat. Nah, itu kita lihat kebutuhan pendampingan psikologisnya seperti apa. Kalau masih ringan, kita bisa pendekatan awal, kita bisa bersama mungkin support system yang lain, entah itu temannya atau keluarganya. Tapi jika itu sudah sedang ke atas, sedang ke berat atau mungkin berat, itu sudah harus menggunakan profesional psikolog, pendampingan profesional seperti itu. Jadi memang ketika ada pengaduan yang masuk ke kami, itu ada yang namanya assessment awal untuk menganalisa kebutuhan si korban itu sendiri, seperti itu. Jadi kalau di UPTD PPA itu pendekatannya tergantung ini Gen Z atau Gen Alpha juga, kemudian harus dilihat juga dari tingkat kasusnya juga ya Mbak. Karena contoh misal ya, kalau kita anak Gen Z gitu pacaran, lalu kita judge dengan
kamu itu di dalam agama itu tidak boleh pacaran. Itu tidak bisa dilakukan seperti itu. Justru dia akan blocking, dia akan menutup diri. Wah, nggak bisa nih, aku nggak bisa sama orang seperti ini, seperti itu. Jadi tidak bisa pendekatan terus dikasih ayat, oh ini dalam Islam tidak boleh pacaran karena dosa dan lain sebagainya. Itu tidak bisa dilakukan, karena yang ada pada saat itu korban itu butuh validasi terlebih dahulu, kemudian dipahami, didengar terlebih dahulu, tidak langsung dijudging seperti itu, apalagi dihakimi dengan segala macam dosa dan pahala. Itu yang ada dia nggak akan percaya lagi sih gitu. Oke. Nah Mbak, tapi kalau misalnya nih Mbak ada kasus selain Mawar gitu, kalau ada kasus seperti Nina, anggaplah namanya Nina gitu. Nina sama pacarnya ini kan Mbak udah sering melakukan hubungan intim gitu ya Mbak ya, padahal maksudnya belum terikat dengan status perkawinan gitu. Namun suatu waktu Nina ini ada masanya kayak, aduh aku tuh lagi nggak pengen gitu loh Mbak. Nah tapi pacarnya tuh kayak apa ya Mbak ya, agresif gitu loh Mbak. Pemaksaan ya gitu memaksa untuk, kamu kenapa sih, oh kamu udah gak cinta ya sama aku ya, kayak gitu loh Mbak, dengan unsur ancaman ataupun kayak memaksa banget, kamu kenapa gak mau, oh berarti kamu gak sayang, nanti tak iniin, karena yang ada unsur-unsur seperti kamu harus mau gitu. Nah Mbak, menurut Mbak Anita, kalau kasus seperti ini itu apakah tergolong pemerkosaan atau memang masuk ke pelecehan, walaupun sebelumnya mereka sama-sama mau gitu loh Mbak? Oke, untuk kasus Nina ini memang saat ini yang menjadi kekhawatiran kami itu memang ketika seseorang apalagi pacaran itu tadi, memang yang dikhawatirkan adalah muaranya di pergaulan bebas. Itu yang jadi PR besar buat kami kan, seperti itu. Tapi ketika kami istilahnya mau melarang orang pacaran, itu juga udah ranah pribadi. Cuma kalau sudah terjadi kekerasan itu kan sudah menjadi tanggung jawab bersama, seperti itu. Jadi kalau misalnya dalam hal ini pacaran, itu memang kalau ini tadi Nina ini kan usianya sudah dewasa ya. Sebagai informasi juga, kalau masih usia anak kurang dari 18 tahun itu mau istilahnya suka sama suka atau memang mau sama mau, itu akan dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang TPKS nomor 12 tahun 2022. Tapi kalau konteks ini tadi itu kan sudah dewasa. Nah, itu tadi apakah bisa dilaporkan? Bisa. Tapi tentunya di situ akan melalui berbagai pemeriksaan, karena di situ juga ada sudah sama-sama dewasa. Ketika orang sudah sama-sama dewasa, itu sudah bisa memutuskan gitu. Makanya memang harus hati-hati sekali, karena orang-orang dengan entah ini, saya nggak membedakan antara korban itu selalu laki-laki atau korban selalu perempuan, tidak. Tapi ya memang salah satu dari keduanya itu bisa saja jadi korban. Nah, di situ ketika salah satu melapor, itu juga tidak lantas undang-undang berpihak kepadanya. Karena bisa dilihat, misal contoh, ada seorang perempuan, misal si Nina ini melapor. Jadi mereka pacaran, pada satu waktu berhubungan seksual tapi lagi nggak mau gitu istilahnya, terus dipaksa. Nah, itu si Nina ini melaporkan ke kami, lalu bisa lanjut ke kepolisian misal. Nah, itu akan dilihat si laki-laki atau si pacarnya ini bisa menyampaikan berbagai dalih. Dia mau kok, kita sama-sama mau. Ini lagi karena nggak tak kasih uang aja jadi kayak gini. Misal seperti itu. Nah, itu memang kenapa memang harus hati-hati, karena segala macam hal itu bisa dituntut balik. Tuntut balik. Jadi si Nina ini pun bisa saja dituntut balik. Orang ya kemarin-kemarin nih buktinya, dia terus nih yang menginginkan hal ini, dia terus yang mau akan hal ini.
seperti itu. Nah sekarang kalau dia melaporkan ke saya bisa tuntut balik dengan pencemaran nama baik misalnya. Nah dari situ kami sebelum ini terjadi memang kami edukasi kepada masyarakat, terutama untuk remaja perempuan, mahasiswi perempuan gitu tuh, agar memang dari awal memang harus ada yang namanya membentengi diri seperti itu. Karena segala sesuatunya itu bisa saja dijadikan bukti, Ya, apalagi kalau pasangannya itu canggih dalam bidang IT misal. iya betul. Nah seperti itu, apalagi sekarang banyak macam-macamnya itu kan, AI dan lain sebagainya, itu sudah sangat-sangat membahayakan, mengkhawatirkan kan seperti itu. Walaupun sebenarnya dari kepolisian kalau Salatiga itu ikutnya Polda, kalau dalam hal KBGO, kekerasan berbasis gender online, itu bisa saja, tapi prosesnya sangat panjang. Nah makanya memang dari sini kita harus belajar bersama-sama bagaimana kita membentengi diri itu dari awal. Apa yang menjadi tanda-tanda ketika itu sudah terlihat tidak beres seperti itu. Nah Mbak, kalau misalnya kasusnya Nina ini kan dia itu pasti ada rasa kekhawatiran toh Mbak sebelum mau melapor gitu. Iya betul. Kayak aduh kalau misalnya aku tadi kayak Mbak Anita sampaikan harus hati-hati. Nah kalau misalnya dia ngerasa hari itu dia lagi nggak mau, tapi dia ngerasa kayak dilecehkan seperti itu. Tapi di sisi lain dia takut gitu loh Mbak untuk ditanya-tanya, kamu sebelumnya mau apa enggak gitu. Nah terus ya mau sih, tapi pas hari itu lagi nggak pengen gitu. Nah itu pendekatannya UPTD PPA supaya maksudnya mau membuka diri untuk bercerita itu gimana Mbak? Ya, jadi pendekatan kami itu memang sesuai dengan kenyamanan korban gitu ya. Jadi ketika korban nyaman, oh bisa hadir di UPTD kami, ya silahkan hadir. Tapi kalau misalnya tidak, saya malu kalau harus misalnya datang, saya malu kalau harus melewati kampus misal. Dia menghendaki, boleh nggak kalau misalnya kita ketemu di luar aja, saya yang maksudnya korbannya yang menentukan tempat, waktu, itu boleh. Jadi kami mengedepankan kenyamanan korban, dia merasa safe di situ, ya kita akan lakukan gitu. Pendampingannya itu kita menyesuaikan kenyamanan korban. Jadi dia bisa benar-benar, karena kan kadang dia mungkin mau keluar, misal kita penjangkauannya di kosnya, nanti ada pertanyaan, kok ada orang dinas datang, misalnya seperti itu. Atau dari kampus, nanti orang-orang kampus tahu saya malu, misalnya seperti itu. Nah kita kedepankan itu, nah nanti dari situ kita pendekatan personal. Pendekatan personal sebenarnya apa? Siapa tahu dari panjangnya hubungan mereka itu karena dia takut aja, karena dia nggak paham aja, kayak yang mungkin latar belakangnya sama dengan yang Mawar tadi. Ya, dia betul. tangki cintanya kosong, terus dipikirnya hubungan seksual itu salah satu bentuk cinta. Nah itu bisa jadi kerusakan moral yang terjadi, kerusakan POV, sudut pandang seseorang untuk memaknai cinta, itu juga harus kita dekati dengan pendekatan personal, bukan hanya dengan idealisme teori yang kadang itu nggak nyampe ketika korban mengalami permasalahan begitu. Oke. Saya malah baru tahu loh Mbak, ternyata kalau misalnya kayak kasus Nina, salah satu nggak mau tuh itu masuknya ke pelecehan. Padahal saya pikir ya toh juga selama ini udah sama-sama mau gitu, ternyata itu juga bagian dari abuse ya Mbak ya? Iya betul. Oke. Nah ini Mbak, lagi-lagi terjadi di seorang mahasiswi, tapi kejadiannya bukan di kampus, bukan dengan pacar, tapi dengan keluarganya sendiri Mbak. Yang menyedihkan adalah seorang ayahnya, bapaknya ini melakukan kekerasan baik secara verbal maupun non-verbal kepada melati. Nah si melatinya ini bercerita bahwa di mana ayahnya itu
sering melakukan kekerasan kayak dihina gitu loh Mbak. Maksudnya si melatinya tuh kayak dibilang kamu anak inilah apalah segala macam, terus belum lagi dengan kekerasan secara fisik, dicubit apa segala macam dengan tanpa alasan yang jelas gitu loh Mbak, karena emosi yang tidak stabil. Tetapi sayangnya karena Melati ini anak tengah, kakak dan adiknya itu nggak diperlakukan seperti itu Mbak gitu. Nah beruntung kakaknya ya, maksudnya mungkin sudah jauh lebih dewasa, kakaknya bisa istilahnya keluar dari rumah, dia bisa melakukan apa ya kayak berjarak gitulah Mbak dengan bapaknya. Sedangkan adiknya dianggap masih terlalu kecil lah untuk dilakukan apa ya kayak di abuse gitulah Mbak. Nah kalau menurut Mbak Anita nih, kalau kasusnya adalah pelakunya adalah seorang ayahnya sendiri yang notabene ayah itu kan figur yang melindungi keluarga, kepala keluarga. Bagaimana UPTD PPA mendampingi orang tua sekaligus anaknya yang sebagai korban, begitu? Ya, ini mungkin juga jadi pertanyaan banyak pihak, mungkin gimana sih ketika pelakunya kok orang terdekat, apalagi orang tua kandungnya kan seperti itu. Nah, jadi siapa yang bisa melapor ketika terjadi kekerasan? Itu siapa saja. Kalau dulu kan ketika anak itu harus walinya, orang tuanya. Kalau sekarang siapapun, bisa tetangganya, bisa Pak D, Bude, Tante, Om, sepupu dan lain sebagainya, seperti itu. Itu satu. Nah, kalau pendekatannya nanti akan seperti apa? Sebenarnya ketika terjadi kekerasan itu memang kami tidak bisa fokus dengan satu titik. Maksudnya di sini korban. Bisa saja ayahnya ini dulunya di asuh atau parentingnya memang se-VOC itu gitu kan. Ada pola asuh yang pola turunan asuh gitu ya. Lalu lampau yang itu turun ke bawahnya. Makanya terkadang apalagi sering dengar laki-laki tidak bercerita kan gitu. Apalagi yang dulu kan, yang ketika cerita dianggap malu-malu ini, gak cowok gentle, kebanyakan ngomong gitu, gak gentle, masa laki-laki nangis. Nah seperti itu. Mungkin kalau sekarang sudah mulai dipahami, tapi kan untuk produk lama itu kan belum bisa seperti itu. Nah itu juga kita melakukan pendekatan itu 360 istilahnya. Misal di sini korban, titik tengahnya kita ke kanan mungkin temannya, kita ke kiri mungkin kakaknya dan adiknya, kita ke atas itu ayahnya, ibunya, bahkan neneknya dan tetangganya. Karena terkadang sudut pandangnya itu berbeda-beda. Jadi ada satu kasus lampau yang dimana ibunya ini membela ayahnya, walaupun ayahnya ini melakukan kekerasan. Kenapa? Karena si ibu tidak berdaya dalam hal ekonomi. Nah seperti itu. Makanya kita memang pendekatannya nggak bisa sesederhana kita nanyain korban, terus kita lindungi gitu, tidak. Terkadang korban bisa saja dia yang manipulatif di situ. Makanya memang kita pendekatan dalam suatu permasalahan itu sangat-sangat luas. Pun sebisa mungkin kan kita ketika membantu itu tidak hanya solusi pada saat itu, tapi bagaimana keluarga ini nantinya itu bisa baik menyelesaikan permasalahan-permasalahan ke depan itu dengan sendiri. Misal ayahnya yang nggak paham, ternyata aku seharusnya memang tidak hanya nafkah saja, tidak hanya memberikan uang lalu selesai. Bagaimana peranku? Ternyata terkadang bukan karena karakter seorang laki-laki yang tidak mau, tapi karena dia tidak paham gimana caranya. Bagaimana dia memperlakukan, dia meluk anaknya juga nggak pernah, apalagi nanya hari itu ngapain gitu. Nah itu harus mulai ditanamkan. Sesederhana itu terkadang produk-produk lama ini itu tidak diajarkan dulunya. Nah dari situ ketika si ayah ini, karena saya pikir memukul ini adalah cara pembelajaran. Dulu
bapakku juga kayak Gitu, gitu ya. soalnya, dan saya sekarang jadi kuat. Lah itu kan versimu, kuat versimu, Ya. bukan untuk si Nina ini. Siapa tadi? Melati. Melati, Ya. ya, Melati ini tadi. Nah, seperti itu. Jadi memang kalau dikatakan tugas kami berat, ya luar biasa gitu, karena memang kita dapat korban satu, itu yang harus kita Telusuri. intervensi itu nggak cuma satu gitu. Kalau gini Mbak, kan tadi mungkin ada faktor juga karena ayahnya nggak paham gitu ya Mbak ya. Betul. Nah, seperti slogannya BKKBN, berencana itu keren. Ini kan bisa sebenarnya kita cegah ya Mbak ya, soal kesiapan mental sebelum menjadi orang tua. Kira-kira dari UPTD PPA sempat ini nggak ya Mbak, memberikan penyuluhan atau edukasi terhadap calon-calon orang tua supaya mereka tidak tersulut emosi kalau misalnya anaknya nakal atau gimana gitu Mbak? Ya, itu pertanyaan yang bagus banget, dan memang itu jadi program kami bersama. Jadi sekarang ini kan kalau DP3 APPKB Kota Salatiga itu di bawah naungan Kemen PPA dan Kemenduk Bangga. Jadi 2 urusan yang berbeda. Tapi sebenarnya itu tidak bisa dipisahkan. Makanya kami pun yang ada di daerah itu kami terus berkolaborasi. Jadi kalau misalnya Kemenduk Bangga mereka punya PKB, penyuluh KB di setiap kecamatan, dan mereka punya kader di tiap kelurahan begitu, mereka punya program untuk melakukan penyuluhan terhadap calon-calon ibu. Nah di situ, nah kami yang di DP3A-nya, Perlindungan Perempuan dan Anaknya, ketika kami punya program-program terkait penanganan kasus, terkait manajemen kasus, itu kami jadikan mereka itu peserta untuk penguatan SDM-nya. Jadi kami sekarang ini, kalau dulu kan Kampung KB, Kampung Keluarga Berencana. Sekarang kita berkolaborasi, ini memang program dari pusat, bahwa itu menjadi KKB RPPA, Kampung Berkualitas Peduli Perempuan dan Anak. Nah, seperti itu. Jadi memang kami terus berkolaborasi, maksudnya di sini biar align gitu. Dari tujuan-tujuan keluarga berencana itu, tujuannya apa sih, kan juga keluarga yang berkualitas. Ketika keluarga berkualitas, itu untuk terjadinya kekerasan di situ itu kan bisa diminimalisir. Nah, seperti itu kami terus bekerja sama, program-program apa yang bisa kita kolaborasikan, program-program yang bisa saling mengoptimalkan, seperti itu. Kalau di Salatiga udah sampai mana Mbak programnya itu? Maksudnya sudah dieksekusi di mana aja? Itu sudah sampai, jadi terakhir itu kan program dari provinsi, itu kan dari gubernur, itu kan Kecamatan Berdaya, di mana Kecamatan Berdaya itu di dalamnya salah satunya adalah tentang perlindungan perempuan dan anak. Jadi ada rumah perlindungan juga di situ, ada terkait keluarga berencana ini sudah pasti ada, itu utamanya mereka kan seperti itu. Nah dari situ itu Kecamatan Berdaya, karena kita cuma 4 kecamatan, itu kita sudah launching bulan ini, baru 2 minggu yang lalu kalau nggak salah, itu launching 4 Kecamatan Berdaya. Nah di situ disertai dengan 4 RPPA, Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak, di mana di situ juga berkolaborasi di setiap kecamatan kan ada balai KB, balai di situ ada PKB yang menjadi istilahnya kesekretariatannya gitu. Jadi memang benar-benar bisa berkolaborasi di situ. Nah, untuk dari PKK itu juga ada paralegal yang di situ juga ada tujuan, salah satunya adalah perlindungan perempuan dan anak, penanganan kasus, mempelajari undang-undang, hukum dan lain sebagainya. Itu nanti kami sedang meramu gimana ya ini kita berintegrasi untuk memang kalau bisa kan memang korban-korban ini bisa kita jangkau sedekat mungkin. Kalau dulu kan langsung tingkat kota ke kami UPTD PPA, tapi
ketika ini sudah ada di tingkat kecamatan, tingkat kelurahan, atau bahkan kami sudah ada align juga dengan Kementerian Kesehatan yang mereka itu memberikan pelatihan kepada SDM di puskesmas untuk melakukan screening awal ketika ada orang datang periksa. Itu tuh ada screening yang di situ bisa kayak ini kayaknya ada indikasi kekerasan gitu. Nah, dari situ puskesmas nanti bisa menerima pelaporan. Kalau misalnya masih bisa diselesaikan di ranah kecamatan misal atau kelurahan, ya diselesaikan di situ. Tapi kalau tidak, itu bisa dirujuk kami tingkat kota di UPTD PPA. Malah ini ya Mbak ya, maksudnya sampai bisa mendeteksi gitu ya, Iya. supaya nggak sampai kejadian Betul. gitu. Jadi misalnya dulu udah dipukul, dihajar suaminya baru ketahuan, ini misalnya kok ini sering ke puskesmas ya. Kadang kan ada orang yang psikosomatis. Sebenarnya secara fisiknya itu normal, tapi kok selalu ke puskesmas, kenapa ya gitu, mengalami kecemasan, ketakutan. Nah, dari situ mungkin dulu karena merasa ya kami medis gitu, mungkin nggak ditanyakan, tapi sekarang ada screening itu untuk mengetahui lebih awal apa yang terjadi di masyarakat, seperti itu. Keren loh Mbak. Jadi UPTD PPA ini nggak cuma menangani kasus yang sudah ada, tapi mencegahnya juga. Betul. Ada proses pencegahannya gitu. Ya, itu upaya preventif kami sih sebenarnya. Oke. Nah ini Mbak, kalau tadi kan kita udah bahas soal kasus kekerasan yang terjadi secara langsung di kampus, bahkan tadi di keluarga. Kita ada nih satu cerita di mana cerita ini dialami oleh Tuti ya, namanya Tuti, dimana si Tuti ini merupakan mahasiswi di Salatiga, dan dia itu kayak dapat chat WA gitu loh Mbak dari temennya, tapi teman baru kenal secara digital gitu loh Mbak, secara dunia maya gitu. Nah si Tuti ini awalnya di chat kayak namamu siapa, awalnya basa-basi kayak kamu ngapain, jurusan apa gitu. Tapi lama-lama makin chatnya makin intens, malah dapet pesan-pesan vulgar dari si pelaku. Tetapi pelaku ini nggak yang cuma satu kali doang gitu loh Mbak. Dia melakukan pakai akun fiktif, kemudian juga mungkin mengerahkan teman-temannya juga untuk neror si Tuti. Bahkan sampai seolah-olah Tuti itu diawasi. Sampai ada masanya Tuti tuh sampai takut buka WA gitu loh Mbak, buka gadgetnya karena takut dapat pesan yang tidak senonoh gitu loh Mbak. Apalagi kayak tadi kita udah mention soal AI sekarang tuh kan udah makin ganas gitu ya Mbak ya. Jadi mungkin entah fotonya awalnya mungkin pakainya sopan gini loh Mbak, tapi diedit AI jadinya yang nggak senonoh gitu. Jadi Mbak ya, kekerasan itu kan nggak hanya selalu lewat kata-kata atau lewat fisik, tapi lewat dunia maya juga jahatnya hampir sama gitu. Nah kira-kira Mbak, UPTD PPA juga menangani kasus berbasis gender ini yang secara online ini atau gimana Mbak gitu? Kekerasan berbasis gender online atau kami sebut singkatnya KBGO ini memang sangat-sangat merajalela. Kami mendapatkan kasus mungkin 1/4-nya itu KBGO. Dan dengan cara-cara yang awalnya saya pikir sebelum saya mempelajari lebih jauh, kok bisa gitu. Sangat-sangat tidak masuk akal, dan ini memang contoh seperti pelakunya sebenarnya perempuan. Perempuan ke perempuan, tapi karena suaranya ngebas gitu dia seolah-olah jadi laki-laki, seperti itu. Jadi kami juga menangani kasus seperti ini. Kalau misalnya justru malah mungkin trennya sekarang ini kan remaja lebih suka kontak secara maya daripada mereka
bermain game online aja ya mereka udah jarang lah main di luar gitu, walaupun mungkin masih ada tapi sudah sangat-sangat sulit untuk ditemui. Nah, di situ memang kami mempelajarinya itu lebih sulit karena memang manipulasi yang dimunculkan itu ada dua hal. Kalau misalnya kami ketemu secara langsung, banyak hal yang bisa dianalisa, gestur, terus kontak mata, terus ekspresi. Tapi kalau misal melalui dunia maya itu mereka bisa memainkannya dengan sedemikian rupa. Mereka bisa memakai berbagai akun, nomor WA dan lain sebagainya. Dan itu tuh benar-benar dibuat permainan psikologis di situ. Seolah-olah dia membuat keluarganya itu sedang ditimpa musibah. Jadi sebenarnya pelaku-pelaku ini tidak secara langsung aku minta uang. Terkadang tidak serta-merta itu. Tapi dengan maaf ya aku nggak bisa jadi jemput kamu karena motorku ini, nggak apa-apa pakai motorku aja. Dimulai dengan seperti itu. Aku udah nggak bisa menghubungi kamu ya karena HP-ku harus dijual untuk berobat ayahku. Akhirnya dibelikan HP. Nah seperti itu. Mereka memainkan manipulasi psikologisnya itu di situ. Karena memang secara dominan memang perempuan memakai perasaan ya, apalagi dengan ketika ternyata itu apa ya, kalau misalnya sleep call yang sleep callable gitu suaranya, besok enggak di sleep call udah pusing, jadi overthinking gitu ya, Mbak. Kok hari ini enggak sleep call, iya aku enggak ada kuota, ya udah tak beliin. Nah, seperti itu. Pada akhirnya contoh yang akhir tahun lalu itu ada kasus KBGO di mana seseorang itu sampai dikirimi iPhone terbaru pada saat itu. Kalau sekarang 17 mungkin berarti tahun lalu 16 ya. iPhone 16. Tapi untungnya si remaja ini bukan dari golongan tidak mampu. Jadi dia iPhone-nya juga udah 16, dia bahkan di keluarganya juga punya usaha yang intinya dia bukan kekurangan. Tapi yang jadi kekhawatiran bagaimana ketika itu orang berkekurangan. Jadi iPhone itu dikasih dia kembalikan dan dia udah nggak mau hubungan gitu. Tapi kan bagaimana dengan orang yang misalnya iPhone sekarang ini harus banget tuh punya iPhone nih, misalnya seperti itu. Jadi PR juga karena terkadang mungkin dibully atau gimana ketika tidak memiliki iPhone, padahal sebenarnya juga tidak seperti itu, tinggal prinsip kita seperti apa kan gitu. Ada juga yang ini di luar hubungan pacaran tapi seperti agensi modeling. Jadi ada kasus dulu si remaja putri ini dikontak oleh seolah agensi gitu, bahwa kamu badanmu bagus, coba deh kamu kirim foto dengan baju terbaikmu gitu, di foto bagus, ini bisa aku jual. Si pelaku ini ngirim uang 100.000, pelakunya yang ngirim. Terus coba deh lebih pendek 500.000, lebih pendek lagi 1 juta, sampai nggak pakai baju misalnya, itu 5 juta. Dia udah pegang foto dan video yang tidak seharusnya dia lakukan, itu dibalik. Kalau kamu tidak ngirim aku 10 juta, ini tak sebar. Itu adalah salah satu trik yang mungkin nggak terfikirkan. Makanya memang hati-hati sekali untuk media sosial gitu. Kalau kayak gitu tuh Mbak, dari UPTD PPA sendiri tuh bisa nggak menerima aduannya itu memang lewat online gitu Mbak? Bisa. Lewat apa Mbak? Jadi kita ini memang ada 2 cara. Ada 2 cara, online dan offline. Kalau offline itu bisa
bisa datang ke kantor kami, melakukan pengaduan, mengisi formulir, kami asesmen awal dan lainnya. Kalau misalnya melalui online, kami punya hotline pusaka. Hotline pusaka kami, kita juga punya web, di situ bisa mengisi data awal dan kronologis awal. Jadi kita bisa pelajari terlebih dahulu. Nanti dari nomor yang disertakan di situ, kami akan menghubungi. Kami juga akan tanyakan, mau dilakukan asesmen awal si korban datang, atau kami yang datang ke rumah, atau mau ketemu di mana, senyamannya korban gitu. Berarti ini ya Mbak ya, yang dari saya tangkap itu tadi UPTD PPA itu tidak hanya reaktif tapi juga berkelanjutan gitu sampai benar-benar korbannya pulih nggak Mbak? Kita jadi ketika pengaduan, laporan gitu, kita melakukan berbagai layanan sesuai dengan kebutuhan korban. Nah, dari ketika kasus itu dianggap selesai, itu kita tidak lantas menutup mata. Tapi ketika misalnya anak ya kita kembangkan bakat minatnya, memastikan sekolahnya lanjut, memastikan kita tetap memonitoring, kita ada program-program lanjutan untuk mengembangkan bakatnya. Itu kalau perempuan kita ketika ada program-program untuk perempuan ini bisa berdaya, itu kita lakukan. Jadi memang tidak hanya selesai gitu, tapi bagaimana si korban ini bangkit dan dia bisa berdaya. Keren. Dari semua cerita ini kita belajar bahwa kekerasan itu tidak hanya berasal dari pacar, tidak selalu melulu dari pacar, bahkan mungkin bisa jadi dari orang tua, dari teman, bahkan dari orang yang tidak dikenal pun juga terjadi. Tapi kita belajar bahwa selalu ada harapan untuk sembuh, bahwa ada orang-orang yang bakal jadi support system di belakang kita, bahwa ada selalu harapan untuk bisa bangkit gitu. Ada lembaga UPTD PPA juga yang hadir menemani dan juga mungkin memproses dari laporan sampai nanti benar-benar pulih gitu. Dan yang terakhir Mbak Anita, apa sih momen yang paling Mbak Anita rasakan saat bekerja di UPTD PPA untuk menangani kasus-kasus seperti ini? Kadang kan harus menghadapi kasus yang berat, tapi ada juga yang mungkin ringan. Nah, itu sekali Mbak, gimana sih caranya Mbak Anita untuk menangani kasus seperti itu? Dan kalau bisa Mbak Anita bisa kasih satu pesan untuk remaja perempuan atau perempuan dewasa di luar sana supaya bisa membentengi diri dan tetap berdaya, begitu Mbak. Momen terbaik ya istilahnya itu sebenarnya ketika saya harus membedakan antara saya sebagai petugas penanganan kekerasan dengan peran saya sebagai seorang ibu dan istri di rumah gitu, yang dimana itu saya juga membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Karena ketika sebagai petugas itu kita harus tidak boleh bias, kita harus netral. Jadi ketika menangani kasus gitu, mungkin awal-awal dulu overthinking, jangan-jangan suamiku kayak gitu misalnya seperti itu tidak boleh. Nah itu butuh waktu sampai akhirnya memang benar-benar bisa profesional, tidak tetap kita melayani sebaik-baiknya, tapi juga tidak meninggalkan tugas-tugas saya sebagai seorang ibu dan istri. Selain itu ketika kita kan berbeda dengan pekerjaan yang lain yang mungkin bisa di Senin sampai Jumat. Kalau saya itu kan bisa dibilang 7 hari 24 jam. Karena orang mengalami kekerasan itu kan bisa saja terjadi kapanpun. Iya, betul. 247 istilahnya kalau istilahnya anak-anak muda sekarang ya. Nah, itu lelah pasti, beban mental terkadang juga kami harus recovery. Tapi ketika melihat korban-korban ini pada akhirnya bangkit, bahkan ada yang dulu sempat
punya keinginan untuk bunuh diri, dan sekarang dia sudah bisa berkarya, ternyata dia punya kemampuan menjahit, ternyata dia bisa bikin modelnya, dia bisa jahit sendiri, dan yang beli itu sudah taraf internasional. Wow. Nah itu jadi kebanggaan tersendiri. Bagaimana dulu dia benar-benar terpuruk, sudah tidak ada hasrat untuk hidup, saat ini dia berdampak untuk yang lain. Dia sekarang jadi fasilitator kami juga untuk memberikan support untuk teman-teman yang lain yang nasibnya sama dengan dia yang dulu gitu. Karena ketika seseorang yang mungkin relate itu kan dampaknya lebih daripada mungkin yang walaupun kita berempati itu tetap akan berbeda seperti itu. Dan mungkin pesan untuk remaja perempuan atau dewasa di luar sana, ketika nalurimu berteriak ada yang tidak beres, tolong dengarkan suaramu. Jangan sampai suara-suara atau tekanan dari orang lain itu memengaruhi apa yang kamu rasakan. Dan kamu berhak atas hubungan yang sehat, aman, dan setara. Dari situ, kamu bisa merasakan apa itu kebahagiaan yang sesungguhnya. Kamu berhak untuk memiliki teman, kamu berhak untuk kehidupan yang bebas dari kekerasan. Jadi, jika kamu salah satu korban kekerasan, datanglah ke kami, hubungi kami, kami hadir untuk kalian. Terima kasih. Jadi itu pesan buat teman-teman di luar sana, bahwa kita sebagai perempuan tuh harus peka terhadap diri sendiri, kemudian berani untuk bersuara, karena gak semua orang di luar sana tuh jahat juga ya Mbak ya. Harus apa ya Mbak ya, kayak belajar peka, kemudian juga tahu kalau misalnya udah diingetin sama temannya, kamu tuh kayaknya mau masuk ke hubungan toksik, ya berani keluar aja, nggak usah ngerasa nggak bisa hidup tanpa dia. Nah itu harus berani keluar dari hubungan-hubungan seperti itu, karena tubuhmu ya itu hakmu, kebahagiaan ya itu hakmu juga gitu. Dan pesan terakhir buat teman-teman di luar sana, bahwa melindungi perempuan itu bukan hanya tugas lembaga atau tugasnya dia sendiri, tetapi tugas kita bersama. Dan ini juga pelajaran buat cowok-cowok juga nih, nggak cuma cewek, bahwa cowok-cowok di sana bertugas untuk menjaga, kalau udah punya pacar dijaga ceweknya, jangan dirusak gitu ya. Kemudian sebagai teman kita juga mengingatkan bahwa kalau misalnya temennya udah di jalur yang salah, kita juga jangan yang kayak ya udah biarin aja gitu. Jadi harus saling mengingatkan atau memanusiakan manusia lah istilahnya sekarang gitu. Oke, terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga dari cerita-cerita ini kita bisa belajar bahwa di balik setiap luka selalu ada jalan untuk menuju pemulihan. Dan di balik setiap kasus selalu ada yang melindungi. Saya Nicola Ananda dan Mbak Anita pamit undur diri, sampai jumpa.